Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Ridho Azhari Putra dengan NPM 2415061039 dan teman saya. Nama saya Rizky Nafrizal dengan NPM 2415061021. Saya Rifki Yudika Perdana dengan NPM 2415061090. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi kasus IP. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Ini adalah diagram alur yang menunjukkan proses perhitungan nilai akhir mahasiswa dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Yang pertama adalah main atau mulai. Program dimulai dengan inisiasi variabel-variabel yang dibutuhkan. Contohnya, ini string, ini deklarasi, ini adalah deklarasi. Nama mahasiswa dan NPM dia menggunakan string. Mata kuliah, jumlah SKS, pilih matkul, dan nilai akhir adalah integer. Terus yang berikutnya ada input. Input nama mahasiswa dan NPM. Pengguna mahasiswa diminta untuk memasukkan nama dan NPM mereka. Terus yang ketiga adalah pilihan mata kuliah. Kita menggunakan for, yaitu pengulangan. Pilihan mata kuliah. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diambil dengan pilihan antara 1 sampai 9. Ada 9 mata kuliah yang bisa dipilih. Jadi setelah melakukan pemilihan mata kuliah, akan dilanjutkan input nilai matkul. Terus setelah itu jika ada ingin pilihan matkul ke selanjutnya, dia akan mengulang terus sampai kalau sudah selesai dia akan ke bawah turun, yaitu sampai ke proses, yaitu hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir dia menggunakan nilai keaktifan ditambah nilai tugas ditambah nilai kuis ditambah nilai UTS dan ditambah nilai UAS lalu dikali 85. Terus yang selanjutnya adalah hitung IPK keseluruhan sama dengan nilai akhir dikali jumlah SKS per 765 dikali jumlah SKS dikali 4. Dan outputnya adalah cetak kartu hasil studi, output nilai akhir setiap matkul, output nilai IP. Dan selanjutnya N. Program berakhir setelah semua perhitungan selesai dan hasilnya ditampilkan. Diagram alur ini menggambarkan proses sederhana untuk input data mahasiswa, perhitungan nilai tiap mata kuliah, dan perhitungan IPK. Itu adalah bagian dari saya yang telah menjelaskan flowchart tentang perhitungan nilai IP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pseudocode. Ini pseudocode diawali dengan star. Setelah star kita mendeklarasikan semua variabel. Variabel pertama itu deklarasi string. String ini dalam ini adalah nama mahasiswa dan NPM. Deklarasi kedua yaitu integer yang isinya mata kuliah, jumlah SKS 1 sampai jumlah SKS 9. Yang ketiga mendeklarasikan float. Float ini berisi nilai IP, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Deklarasi keempat ini float yang berisi nilai akhir 1 sampai nilai akhir 9 dan nilai akhir total. Yang kelima yang terakhir yaitu deklarasi string batas. Di sini untuk merapikan program yang bakal di print nanti. Setelah mendeklarasikan variabel, di sini terdapat function. Function di sini sebagai subprogram yang dimasukkan ke dalam program asli dan dia tidak terkait dengan program asli tersebut. Dan ini juga bisa sebagai fungsi dalam matematik. Function di sini, function nilai di sini berisi tentang if nilai akhir lebih dari 76 dan nilai akhir kurang dari 85, maka cetak huruf mutu A, angka mutu 4 status lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 71 dan nilai akhir kurang dari 76, maka cetak huruf mutu B plus angka mutu 3,1 dan status lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 66 dan nilai akhir kurang dari 71, maka print huruf mutu B angka mutu 3 status lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 61 dan nilai akhir kurang dari 66, maka cetak huruf mutu C plus angka mutu 2,5 dan status lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 55 dan nilai akhir kurang dari 60
maka cetak huruf mutu C, angka mutu 2, status lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 50 dan nilai akhir kurang dari 55, maka cetak huruf mutu D, angka mutu 1, status lulus. Selain jika nilai akhir kurang dari 50, maka cetak huruf mutu E, angka mutu 0, dan status tidak lulus. Selain jika nilai akhir lebih dari 85, maka cetak huruf mutu tidak terdefinisi, angka mutu tidak terdefinisi, dan status tidak terdefinisi. Selesai program jika, dan di sini ada print batas untuk merapikan dari program berikut. Dan selesai fungsi nilai. Di selanjutnya ada fungsi value. Nah, fungsi value ini berisi tentang input jumlah SKS, input jumlah keaktifan yang di antara 0 sampai 16, nilai keaktifan sama dengan nilai keaktifan dibagi 16 dan dikali 1, 0,1. Input nilai tugas 0 sampai 85, nilai tugas sama dengan nilai tugas dibagi 85 dikali 0,35. Input nilai kuis 0 sampai 85, nilai kuis sama dengan nilai kuis dibagi 85 dikali 0,15. Input nilai UTS 0 sampai 85, nilai UTS sama dengan nilai UTS dibagi 85 dikali 0,2. Input nilai UAS 0 sampai 85, nilai UAS sama dengan nilai UAS dibagi 85 dikali 0,2, dan akhiri fungsi. Nah, di algoritma utama ini kita print batas untuk merapikan codingannya. Terus input nama mahasiswa, input NPM mahasiswa. Dan di sini kita masuk ke looping, ini untuk mata kuliah sama dengan 0 dan I kurang dari 1 dan I sama dengan I plus 1. Jadi ini akan melooping fungsi looping ini hingga 9 kali. Di dalam fungsi ini, dalam looping ini terdapat cetak pilihan mata kuliah dan masukkan mata kuliah yang diinginkan. Di switch mata kuliah terdapat kasus pertama, yaitu kasus pertama value. Kita call value, yaitu kita memanggil fungsi yang telah kita sertakan di atas tadi. Setelah selesai dihitung oleh fungsi, di bawah terdapat nilai akhir 1 yang sama dengan yaitu nilai keaktifan ditambah nilai tugas, ditambah nilai kuis, ditambah nilai UTS, ditambah nilai UAS dikali 85 sebagai hasil akhirnya. Dan cetak nilai akhir 1. Begitu juga dengan case 2 sampai 9. Itu sama dengan case 1, dia melakukan memanggil fungsi dan mencetak nilai akhir tersebut sesuai dengan nomornya. Dan akhiri looping dan akhiri ini switch. Setelah itu setelah akhiri looping, di sini terdapat nilai akhir total. Nilai total itu sama dengan nilai akhir 1 ditambah nilai akhir 2 ditambah nilai akhir 3 seterusnya hingga sampai nilai akhir 9. Jumlah SKS juga sama dengan jumlah SKS 1 ditambah jumlah SKS 2 ditambah jumlah SKS 3 sekian sampai jumlah SKS 9. Dan untuk nilai IP sama dengan nilai akhir total yang telah kita hitung dikali jumlah SKS yang telah kita masukkan per mata kuliah dibagi 765. Ini adalah hasil dari total semua nilai 85 dikali 9 mata kuliah dan juga dikali jumlah SKS yang telah SKS kita masukkan dari semua SKS tadi dan dikali 4. Karena dikali 4 ini karena IP maksimal adalah 4. Saya tuh print nilai IP yang jumlahnya dari nilai IP tadi. Dan N untuk selesai program. Sekian pseudocode yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama kita kasih include IOStream. Include IOStream ini buat memberikan pustaka seperti
si in dan si out. Jadi supaya programnya ini bisa menampilkan yang si in dan si out gitu, format output dan input. Nah, selanjutnya Iomanip ini supaya bisa memanipulasi format outputnya. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk using namespace std atau standar ini bahasa internasional yang digunakan oleh C++ untuk sebagai pembuka. Selanjutnya ada variabel. Di variabel ini kita masukkan string. String ini untuk memasukkan, menginput atau menyimpan data berbasis teks. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel batas. Nah, variabel batas ini berisi garis-garis. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting, tapi untuk merapikan program yang ditampilkan nanti. Jadi terus selanjutnya nama mahasiswa dan NPM juga menggunakan tipe data string. Variabel ini akan menyimpan nama mahasiswa dan NPM. Selanjutnya ada integer. Integer ini untuk menyimpan data berbasis angka bilangan bulat, jadi tidak bisa desimal. Nah, di sini ada variabel mata kuliah, jumlah SKS. Jumlah SKS ini totalnya. Terus jumlah SKS 1, SKS 2, SKS 3, seterusnya sampai SKS 9. Selanjutnya ada float. Float ini tipe data untuk menyimpan bilangan desimal seperti nilai IP, nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir sampai 9. Nilai akhir sampai 9. Nah, terus fungsi untuk menghitung nilai. Setelahnya ada fungsi void. Fungsi void ini untuk menyimpan nilai. Jadi di sini semua if else ini akan kesimpan ke fungsi void. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan di sini isinya ada if, jika nilai akhir kurang dari 9,85 dan nilai akhir lebih dari 76, maka si out ini fungsinya untuk agar si program bisa menampilkan tulisan seperti ini. Huruf mutu A. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari sama dengan 85 atau lebih dari 76, maka huruf mutunya A, angka mutunya 4, dan statusnya lulus. Begitupun dengan selanjutnya. Jadi kalau misalnya if ini buat nampilin ini kan, kalau misalnya nilainya 85 atau lebih dari 76 yaitu 77, maka ini akan ditampilkan. Tapi jika misalnya nilai akhirnya kurang dari 76 dan lebih dari 71 atau 75 sampai 72, nah maka program yang akan ditampilkan adalah huruf mutunya B+, angka mutunya 3,5, statusnya lulus. Begitupun dengan selanjutnya, nilai akhir kurang dari 71 yaitu 70 sampai 67, maka huruf mutunya B, angka mutunya 3, dan statusnya lulus. Nilai akhir 65 sampai 62, maka nilai mutunya C+, angka mutunya 2,5, dan statusnya lulus. Nilai akhirnya, dan jika nilai akhirnya 60 sampai 56, maka huruf mutunya C, angka mutunya 2, dan statusnya lulus. Nilai akhir kurang dari 55 dan nilai akhir lebih dari 50, maka huruf mutunya D dan angka mutunya 1, status lulus. Nah, jika nilai akhirnya kurang dari 50, maka huruf mutunya E, angka mutunya 0, dan statusnya tidak lulus. Dan terakhir, jika nilai akhirnya lebih dari 85 karena nilainya maksimal 85, maka kita munculkan tulisan huruf mutunya tidak terdefinisi, angka mutu tidak terdefinisi, dan statusnya juga tidak terdefinisi. Terus kita tutup dengan kita tampilkan batas tadi ini yang sudah kita buat di atas garis-garis ini supaya lebih rapi. Jadi kita tutup. Jadi kita out, kita keluarkan output, yaitu variabel batas, karena variabel batas tadi isinya adalah garis-garis itu, jadi dia akan muncul nanti garis di sini. Terus barulah di sini kita input nilai. Tadi kan void nilai. Nah, di sini void value buat mengisi value nanti. Jadi di dalam fungsi value ini kita bakal menampilkan si out, jumlah SKS. Nah, si in, kalau si out itu untuk program menampilkan, si in adalah untuk sang pemrogram untuk memasukkan nilai atau data ke dalam program tersebut. Nah, nilai yang kita masukkan di sini itu akan masuk ke dalam atau akan disimpan oleh variabel jumlah SKS. Begitupun setelahnya kita masukkan ke sini, dia akan masuk ke sini. Jadi kita untuk pertama masukkan nilai SKS, masukkan jumlah SKS,
nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis. Nah, di sini kan ada nilai keaktifan. Ini variabel nilai keaktifan. Jadi angka yang ada di dalam sini akan dibagi 16 karena nilai keaktifan di sini maksimal 16. Terus dikali 0,1. Begitupun dengan selanjutnya karena maksimal nilainya 85 maka dibagi 85 dan dikali 0,35. Begitupun selanjutnya sampai di nilai ini, nilai UAS. Selanjutnya saya akan membahas tentang algoritma. Ini algoritma di sini Integerman adalah program utamanya. Jadi setelah di run dan debug, dia akan muncul pertama yaitu masukkan nama mahasiswa. Terus kita masukkan di sini kita akan masukkan apapun yang akan kita masukkan di sini, dia akan menyimpan data kita dan dimasukkan ke variabel nama mahasiswa. Begitupun selanjutnya npm. Nah, selanjutnya for ini untuk looping. Jadi dia karena di sini kan i kurang dari 9 dan i sama dengan i plus 1. Jadi di sini nih kita bakal mengulang sampai 9 kali. Nah, di sini nih kita nanti bisa milih mau apa ya, switch ini kayaknya switch ini buat kita bisa milih supaya bisa bebas gitu milih antara case 1 sampai 9 dulu. Yang pasti semuanya harus kita pilih. Jadi kita keluarkan dari 9 matkul yang ada di teknik informatika, semuanya kita tulis di sini dan di akhir akan ditanya pilih mata kuliah. Kita masukkan mata kuliah berapapun. Nah, nanti akan masuk ke mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan menampilkan case berapapun yang kita pilih. Kalau misalnya kita pilih case 1 ya dia akan menunjukkan case 1 dulu dan begitupun yang lainnya. Setelah itu sama ini isi di dalam case ya. Isi di dalam case yang pertama dia akan menampilkan, program akan menampilkan output bertuliskan 1 pendidikan bahasa Indonesia. Dan nah, value ini karena kan tadi kita udah masuk di value ini kan, fungsi value. Nah, nanti di dalam case 1 atau case itu dia akan menampilkan ini. Kita disuruh memasukkan jumlah SKS, input nilai keaktifan dan lain-lain. Jadi nanti dia akan menampilkan seperti ini dan kita akan mengisi seperti yang ada di fungsi value tersebut. Setelah itu nilai akhir 1 akan nilai akhir 1 itu adalah nilai keaktifan ditambah nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS dan nilai UAS. Jadi setelah kita masukkan di value tersebut tadi ini, dia akan menghitung dan dimasukkan ke nilai akhir 1. Nilai akhir 1 itu adalah nilai pendidikan bahasa Indonesia. Nah, setelahnya dia akan menampilkan nilai akhir. Jadi nilai akhir 1 ini, variabel nilai akhir 1 ini akan ditampilkan di akhir. Setelah itu di break untuk menutup case 1. Selanjutnya case 2 juga sama seperti case 1. Jadi case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 semuanya akan sama sampai akhirnya kita ke default. Biar mantap ya. Selanjutnya default ini untuk kalau misalnya kan case-nya cuma 9, misalnya sang pemrogram mengisi 10, 11 ataupun 12, maka program akan menampilkan output bertuliskan pilihan mata kuliah tidak ada. Silakan pilih mata kuliah yang benar. Selanjutnya untuk nilai akhir total kita akan rumusnya adalah nilai akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 untuk masuk ke total nilai akhir. Setelahnya jumlah SKS. Jadi setelah kita masukkan jumlah SKS tadi yang di dalam fungsi value ini, dia akan menghitung berapa total jumlah SKS yang kita ambil. Setelahnya nilai IP. Nilai IP ini dihitung dari nilai akhir dikali jumlah SKS. Setelah itu dibagi 765 ini total nilai dari 85 ini dikali 9 jadi 765 dikali jumlah SKS dikali 4. Nah, 4 ini adalah maksimal IP. Karena IP maksimal 4 makanya terakhir setelah di jumlahkan seperti ini dia akan dikali 4 karena nilai IP itu maksimal 4. Oke, selanjutnya di sini untuk akhir kita akan menampilkan semacam kartu hasil studi gitu. Jadi pertama kita kasih variabel batas supaya dia rapih ada garisnya. Nah, left dan set W24 ini. Nah, set W24 ini kita karena tadi kita masukkan iomanip itu supaya kita bisa memasukkan
ini tadi left dan setway. Left ini supaya semuanya tulisannya ini rata kiri dan setway ini 24. Jadi kalau misalnya dia hurufnya kurang dari 24, maka dia akan dispasi supaya lebih rapi. Nanti si program ini akan menampilkan output bertuliskan nama mahasiswa titik 2. Nah, nama mahasiswa yang kita telah input tadi di atas masuk ke dalam variabel nama mahasiswa ini, dia akan muncul lagi di sini. Begitupun dengan yang npm. Dan kita kasih garis lagi supaya lebih rapih. Nah, yang pertama, program akan menampilkan output pendidikan bahasa Indonesia. Nilai akhirnya nanti akan diberitahu oleh si program total dari yang ada di sini tadi, nilai akhir satunya itu tadi berapa yang bahasa Indonesia. Terus nanti dia akan menampilkan nilai ini yang tadi itu fungsi dari nilai. Nah, nilai di sini itu kan akan menampilkan angka mutu, huruf mutunya berapa, dapat nilai apa berapa, dan statusnya itu lulus atau tidak. Nah, kalau misalnya kita masukkan nilainya 85 semua, dia akan total 85 dan nilai IP-nya 4 serta statusnya lulus. Begitupun selanjutnya teknik digital, kalkulus dan lain-lain sampai 9 matkul semuanya akan sama dengan yang pertama tadi. Setelah itu di terakhir program akan menampilkan output bertuliskan nilai IP. Nilai IP ini adalah total dari nilai-nilai yang ini nih, nilai IP, nilai akhir. Nah, nanti dia program itu akan menghitung menggunakan rumus tersebut supaya nilai IP-nya keluar, dan jika dijalankan akan seperti ini. Oke, jadi karena tadi ada kekurangan dan malah membuat nilai IP akhirnya menjadi none, jadi kami satu kelompok memperbaiki kesalahan dari codingan kami. Jadi kami menambahkan di sini dari semua looping yang ada di sini kami tulis jadi jumlah SKS 1 sama dengan jumlah SKS, dan dari jumlah SKS ini tadi kan jumlah SKS kami ubah menjadi jumlah SKS 10, yaitu total dari seluruh SKS dari seluruh matkul, dan ini juga kami ganti. Dan kalau di run akan seperti ini. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya. Hasilnya seperti ini. Mulai dari kita input tadi sampai ke sini. Nama, muncul nama, npm, dan semua matkul yang ada di sini. 66, B3 lulus, dan ya nilai IPK-nya, nilai IPK akhirnya 3,5. Mungkin sekian dulu dari penjelasan program kami. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.